Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Yumi Apriandi. Para pejuang garis 2 ngumpul yuk kita sharing bareng. Bagi kalian yang mau sharing-sharing, mau berbagi pengalaman kalian tentang promil, please komen di kolom komentar aku ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Semoga di bulan depan, di bulan setelah kalian selesai haid, semoga langsung mendapatkan garis 2 dan semoga mendapatkan momongan secepatnya ya, sesuai dengan apa yang kalian harapkan, yang kita harapkan. Tetap berpositif thinking terhadap Allah, tetap berikhtiar, semangat, jangan kendor ya. Ya, walaupun pasti kita namanya manusia biasa, kita pasti ada kadang-kadang up and down ya, karena namanya usaha kok nggak kunjung-kunjung garis 2 gitu. Oke, nggak usah panjang kali lebar. Di sini aku mau bahas tentang sesuatu yang penting untuk promil. Jadi kadang kita melewatkan sesuatu ini, kita hanya fokus di vitaminnya aja. Kayak ya mungkin ada seperti aku ya, fokus di vitamin. Aku fokus di asam folat. Ini vitamin ini pas aku tanya SPG untuk promil, aku dikasih ini, katanya ini bisa untuk promil menggunakan asam folat. Jadi asam folatnya ini aku minum di pagi hari. Ini vitamin pregnancy-nya aku minum di malam hari. Ini vitamin D juga aku minum, vitamin C juga aku minum. Tapi kalau untuk vitamin C pas kalau lagi aku nggak enak badan aja sih minumnya. Nah, di sini ada yang aku skip, benar-benar saat promil sekitar 4 tahun ini aku skip, nggak pernah pakai, yaitu alat ini, Avutest. Jadi alat ini katanya itu sangat penting bagi kita yang mungkin agak lama dikasih momongannya ya. Ini alat Avutest ini penting untuk kita menentukan kapan hari terbaik untuk berhubungan. Nah, di sini aku mau berbagi cerita, mungkin barangkali nih ya, bagi kalian yang sama seperti aku, salah penggunaannya atau gimana sih makainya gitu, karena di sini itu nggak ada keterangannya, nggak kayak seperti tespek. Kalau tespek kan ada keterangannya ya, dicelupkannya berapa waktu, terus gimana ininya gitu nih. Nah, aku mau jelasin sebentar. Alat Avutest ini aku beli di Shopee, ini sekitar harganya sekitar 2000-an. Aku beli satu paket, isinya 20 piece, harganya sekitar 20, nggak nyampe 30.000. Di sini aku makainya itu setelah haid. Jadi misalkan aku haid kemarin tanggal 1, tanggal 7 aku selesai, tanggal 8-nya aku tes pakai alat Avutest ini. Nah, saat ditesnya itu waktunya pun ditentukan, jangan di pagi hari, tidak seperti menggunakan tespek. Kalau tespek kan harus pagi hari, kalau ini di jam 10 sampai jam 8 malam. Dan di saat kita mau menggunakan alat Avutest ini, kita harus berpuasa dulu selama 2 jam. Kemarin aku tesnya di jam 4 sore, jadi jam 2 siang aku udah puasa minum, puasa makan. Nah, terus aku di jam 4-nya aku tampung urinnya secukupnya aja, sedikit aja, biar kita pas ngecelupinnya itu nggak melewatin batas maksimal gitu. Dan di saat mencelupkan di urin ini, kita tidak boleh melewati batas maksimal, dan waktunya hanya 5 detik, tidak boleh lebih, karena kalau lebih itu kemungkinan bisa gagal. Dan saat selesai mencelupkan alat Avutest ke dalam urin, kita taruh di bidang datar. Nah, takutnya sama seperti aku kemarin pas pertama melakukan tes kesuburan menggunakan alat Avutest itu, pertama yang ini kayaknya gagal karena aku kelamaan, karena aku pikir hampir sama kayak menggunakan tespek. Kalau tespek kan kita ada yang sekitar 10 detik ya. Nah, ini beda sendiri. Nah, saat itu aku selesai haid di terakhir haidnya itu di tanggal 24. Tanggal 25-nya di jam 2:30 aku tes menggunakan alat Avutest, garisnya masih samar. Jadi ini belum garis 2. Kalau garis 1 berarti belum, masa suburnya belum masuk. Terus di hari berikutnya, jadi setiap hari ya teman-teman untuk tes masa subur kita di waktu yang sama, di jam yang sama, dan harus setiap hari. Ini maaf karena kelupaan, pokoknya kalau bisa jangan kelupaan ya, karena masa ovulasi itu kan 24 jam, jadi kita biar tahu pas di hari apanya kita masa ovulasi. Nah, ini pas aku kelewat, terus tapi aku terusin di jam 4. Nah, ini aku urutan tanggal 25, 26, 27, 28, 29. Tadi aku ngecek tanggal 30, 31 juga aku tes. Ini tanggal 2, misalkan ini tanggal 1 belum, tanggal 2 ini juga belum, baru samar.
terus tanggal 3 masih samar. Aku di malam ini aku berhubungan, jadi biasanya aku berhubungan setelah haid selesai, benar-benar baru mandi bersih, terus aku berhubungan. Terus kadang seminggu sekali, kadang suka nggak ini sih ya, nggak terlalu rutin, bisa 3 hari sekali gitu. Nah mungkin itu juga aku salah ya, jadi kelewat di masa subur aku baru berhubungan, atau belum masa subur aku udah berhubungan. Jadi untuk menggunakan alat ini kita jadi pas banget di masa subur kita berhubungan. Nah di sini aku katanya kalau masa-masa belum subur, setelah haid itu jangan berhubungan dulu, dikiranya setelah 2 hari atau 3 hari baru berhubungan. Dan di malam ketiga ini aku berhubungan, malam keempat aku enggak, malam kelima enggak. Saat di hari ke-6 ya, hari ke-6 aku tes subur, di jam 4 malamnya aku berhubungan dengan suami. Terus pas aku cek besoknya aku masih garis 2. Nah kalau kita garis 2-nya tebal seperti ini, harus tebal ya teman-teman. Kalau garisnya tebal seperti ini berarti kita pas banget di masa subur. Dan berarti masa subur aku kemarin itu di hari Selasa. Hari Selasa seperti ini, hari Selasa, hari Rabu masih. Nah barusan hari Kamis ternyata udah samar. Ini udah samar, jadi ini udah lewat masa suburnya, udah lewat masa ovulasinya. Nah jadi kita terbantu banget kalau untuk menggunakan alat ovotes ini, kita bisa berhubungannya dimaksimalin di pas masa subur. Jadi aku berhubungan cuman 2 kali dalam seminggu ini, di saat setelah haid malam ketiganya, terus malam berikutnya pas udah ketahuan garisnya 2 di tes ovotesnya ini. Oke teman-teman, juga kita tidak boleh menyampingkan olahraga. Selain kita menggunakan vitamin ini untuk asupan kita jangan lupa olahraga. Di sini aku rutinin setiap pagi jogging sekitar maksimal ya 30 menit. Setelah sholat subuh aku jogging 30 menit. Terus aku habis jogging jangan lupa kita minum jus buah tanpa campuran gula. Jadi aku benar-benar buah, karena biar dapatnya makan buahnya banyak, aku jusin. Airnya aku menggunakan air semangka. Nah semangka campurin apel atau buah lainnya, aku jusin tanpa gula, aku minum. Aku saring dulu ya biar ampas-ampasnya nggak terlalu kita ikut minum, kan agak nggak enak ya kalau kita minum ampasnya. Aku saring, aku minum. Dan untuk si suami juga jangan lupa promil juga, karena kadang kita fokus di perempuannya ya, padahal bisa aja dari pihak laki-lakinya yang bermasalah. Nah di sini juga suami aku, kita bareng-bareng rutinin olahraga tiap hari, rutinin makan buah tiap hari, dan tidur juga kita diusahakan sebelum jam 11 malam kita harus sudah tidur. Untuk makan buah, suami aku lebih fokus ke buah semangka. Jadi setiap habis jogging aku pure dia semangka. Katanya kalau untuk promil suami, aku sempat dengar ada Habib yang bilang fokusin di suami makan buah semangka gitu. Jadi aku kasih setiap pagi sama malam buah semangka untuk suami aku. Ya pakai buah-buah lain sih, cuman aku lebih banyakin buah semangkanya. Dan untuk pihak perempuannya aku fokusin di segala macam buah gitu. Cuman semangkanya aku sebagai campuran biar aku ngejusnya nggak pakai air aja gitu. Dah semoga sharing aku ini bermanfaat buat kita yang sedang promil. Semoga apa yang kita harapkan, semoga apa yang kita doakan diijabah sama Allah. Jangan lupa juga untuk sholawatnya bagi kita yang beragama Islam. Sholawatnya kencengin, sholat malamnya kencengin, puasa sunahnya kencengin, dan jangan lupa sedekah subuhnya kencengin. Dan ini aku benar-benar aku optimalkan dari segi makanan, segi vitamin, terus olahraganya juga, jam tidurnya juga, ibadahnya juga aku benar-benar kencengin di bulan ini. Biasanya itu aku ya memang pasrah lah lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Aku udah berusaha, udah berhubungan suami istri udah aku rutinin, vitamin juga ada aku rutinin. Cuman aku men-skip, ada beberapa yang aku skip, yaitu olahraganya aku kadang-kadang doang, aku nggak rutinin. Terus tidur malamnya juga kadang lewat dari jam 11, ibadahnya juga ya sekedar
berdoa, sholawatnya juga nggak aku targetin, sholat malamnya juga bolong-bolong, dan sekarang aku benar fokusin bismillahirrahmanirrahim, semoga tanggal 19 besok aku telat haid dan mendapatkan tes garis 2 seperti alat OVO test ini. Bagi kalian juga aku doakan semoga dimudahkan sama Allah atas apa keinginan kalian, mendapatkan momongan yang terbaik dari sisi Allah, yaitu keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti aku kasih kabar di bulan depan ya. Terima kasih dan nonton. Assalamualaikum.